Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Gimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat pastinya kan? Oke, kembali lagi di sini sama gue Senang Ocol. Di sini gue mau berbagi materi tentang cara masang gas dan mengatasi gas saat bocor. Kenapa ini gue bahas? Karena ini penting banget, karena setiap hari itu pasti kita mengalami ketemu ini nih yang namanya gas. Nah, bahkan menurut gua nih, ya, menurut gua Menteri Pendidikan itu harus masukin pelajaran tentang cara masang gas. Agar apa? Agar sewaktu-waktu anaknya lulus, kita lulus nih, orang anak sekolah lulus, dia punya bekal yang sangat kuat, yaitu masang gas. Jadi nggak ngerepotin orang lain. Jadi ketika ibunya nyuruh, dia udah punya bekal masang gas. Bahkan masang gas ini nggak semua bisa, belum tentu badannya kuat, sering nge-gym tiap hari, pagi siang sore, ototnya gede. Bahkan ada Rai pun belum tentu gue jamin ini dia bisa masang gas, ya kan? Nah, yang S2 S3 pun belum tentu bisa masang gas. Bahkan mungkin dia takut karena dia punya gelar kan. Takut mati buat masang gas. Nah, makanya penting banget apalagi buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang sering ketemu yang namanya gas. Kan karena dia sering masak ibu-ibu itu. Nah, di sini gue mau bagi buat pengalaman buat siapa aja, nggak buat ibu-ibu, buat anak-anak, buat bapak-bapak, karena penting banget. Karena apa? Karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Ya kan? Orang lain belum tentu bisa bantu. Jangankan orang lain, saudara sendiri pun kalau kita lagi susah belum bisa bantu. Ya kan? Kalau kita lagi senang, banyak duit, no yang dari gunung ngaku-ngaku saudara. Coba kita lagi susah, ya kan? Belum tentu ngaku saudara. Makanya ilmu ini penting banget buat di pelajaran hari ini. Nah, di sini gue kenalin ini gas 3 kilo ya, guys. Namanya gas 3 kilo. Nah, di sini tuh ada regulatornya. Regulator seperti ini. Nah, nih mudah didapat di mana-mana dan harganya ya lumayan lah. Gak apa-apa buat diri kita dan keluarga kita. Yang mahal dikit nggak apa-apa, yang penting aman. Nah, di sini gue terangin gimana sih Mas cara masang gas dan cara mengatasi gas bocor. Terutama nih kita kalau kita masang gas, paling yang sering kita masalahin, kadang-kadang kita ganti pentilnya, karetnya kita pasang nih, kita pasang, terus desis masih bocor. Nah, itu karetnya perlu kita ganti. Cari yang bagus, minta ke abangnya, cari yang bagus. Misalnya kita ganti juga tetap bocor, berarti permasalahannya ada di gelangan ini nih, di gelangan ini, di gelangan ini. Misalnya dipasang juga nggak bisa-bisa, nah berarti permasalahannya ada, tetap bocor. Misalnya tetap bocor, berarti permasalahannya ada di regulator ini, sering dipakai dan lama juga dan tipis. Nah, karena tipis ini susah dipakai, sering bocor, mengalami kebocoran. Nah, misalnya gimana sih Mas, kita pasang terus kan nggak bocornya, tiba-tiba gas itu nggak nyala. Nah, terutama kita ketok selangnya itu, kita ketok selangnya, kita ketok tok 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 pakai alat atau benda. Misalnya tetap nggak nyala nyala, ketok yang kencang, nggak apa-apa, yang penting pastiin regulator ini dan gas ini nggak bocor. Kita ketok aja yang kencang, pasti nyala. Nah, pasti nyala. Itu yang sering kita alami, biasanya gasnya nggak naik karena gas ini sifatnya beku. Jadi dia kadang-kadang bekunya di sini, di regulator ini, di dalam ini juga beku. Kita ketok-ketok aja gini. Nah, nanti kan dia keluar gasnya. Kalau enggak, selangnya itu beku di dalam selangnya itu. Makanya kita ketok-ketok selangnya. Nah, itu kadang-kadang bisa nyala juga. Pasti nyala. Saya jamin pasti nyala. Nah, ada yang bertanya-tanya juga, biasanya kan sering nemuin gasnya ininya merah ya. Nah, tanda merah ini sebenarnya mengetahui gas saat akan meledak. Nah, sewaktu-waktu gas akan meledak, itu berubah warnanya jadi hitam. Nah, kalau warna hitam itu lebih baik kita menjauh. Dah, misalnya Mas, saya kira-kira gasnya kita bocor nih, ini berubah nggak warna hitam? Nggak bakal. Karena kalau ini berubah warna hitam, kalau misalkan gas ini bocor terus terjadi kebakaran dan keluar api dari sini, nah nanti dalam gas ini panas. Nah, pentil ini akan keluar.
Nah pentil ini keluar, ini yang menghancurkan rumah, bukan tabung ini ya. Tabung ini nggak bakalan hancur, nah tapi yang hancur ini, yang menghancurkan rumah itu yang ini, yang di dalam ini. Jadi dia meletus, dus. Nah itu bisa menghancurkan rumah. Nah makanya kita perlu tahu juga, misalnya Mas gas saya kan bocor nih, tapi ini nggak warna merah, ya nggak apa-apa, cabut aja. Terutama itu regulator, cabut itu regulator, makanya cari regulatornya seperti ini aja, aman. Kalau kita tambahin misal cari yang agak susah, masangnya rapat, dan sewaktu-waktu bocor, itu kita bingung melepasnya, karena terutama itu dari regulator ini. Regulator ini kita lepas dulu, nah itu baru aman. Nah yang paling penting itu selang. Selang itu kalau bocor nggak ketahuan, makanya cari selang tuh yang bagus. Kadang-kadang tuh yang selang bagus tuh yang dipakai tukang martabak, biasanya yang 2 meter 6 meter ya kan? Nah itu yang bagus, itu yang warna oranye. Nah kalau selang bawaan regulator biasanya dia tuh nggak ada serabutnya, kurang kencang, kurang bagus kalau menurut saya. Tapi ada juga yang bagus, cari yang ada serabutnya, yang penting ada serabutnya. Kalau nggak ada serabutnya itu kurang bagus menurut saya, karena faktor kebocoran itu paling bahaya tuh dari selang, karena selang tuh nggak kedengeran, nggak ketahuan baunya, kita nyalain dus, karena dia adanya di bawah kolong ya kan, biasanya di bawah meja, jadi kita nyalain cetrek dus. Nah itu terjadi kebakaran, ledakan. Kalau nanti ada bocor ngeluarin api, nah nanti itu kalau kita panik, nah kita tinggal, nah ini gas ini berubah warna hitam. Tapi kalau kita cabut regulator kebakaran, kita cabut regulatornya, nah itu nggak apa-apa, aman. Sebenarnya gas itu aman buat kita gunakan asal kita tahu ilmunya, makanya ilmu ini penting banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.